jangan lupa perang yang selama ini terjadi itu dilatar belakangi oleh energi. Energi lagi ya Bang? Ya oleh minyak. Amerika nyerang Iran karena minyak. Amerika nyerang Irak juga karena minyak dan segala macam. Bahkan Israel segala macam juga karena minyak tadi. Kita pernah berjaya ya tahun 60-an. Kita oil boom. Sudah lahir belum itu? Oil boom. Belum ya. Saya juga belum. Dengan era iklim global ini kan justru kebijakan-kebijakan kayak China, Amerika itu menurut saya bagus itu. Cina, Amerika itu tetap impor minyak, sedangkan dia itu cadangan minyaknya tidak dipakai. Sektor energi ini tidak boleh dikompetisikan secara liar, karena nanti problematik negara ini bukan hanya negara Indonesia tapi seluruh dunia. Jangan lupa perang yang selama ini terjadi itu dilatar belakangi oleh energi. Energi lagi ya Bang? Ya oleh minyak, ya jangan semua salah. Butuh energi. Iya semua kan? Ya, Amerika nyerang Iran karena minyak, Amerika nyerang Irak juga karena minyak dan segala macam. Bahkan Israel segala macam juga karena minyak tadi. Ya, kenapa? Karena masalah dunia itu sekarang ada energi, kemudian pertama pangan tentu, kemudian energi dan ketiga air. Ya, bentar lagi air nih. Ya, ini sekarang sudah menjadi masalah. Makanya kan dalam era krisis iklim global, itu kan energi menjadi salah satu isu, khususnya energi fosil. Nah, ini energi fosil semakin sedikit pasokannya, stoknya, sehingga perlu pengendalian, perlu pembauran energi, EBT, energi baru terbarukan dan segala macam. Ini masyarakat harus kita edukasi. Sebagai konsumen justru ketika ini dikompetisikan secara full, secara liar, itu nanti pada titik tertentu malah akan harganya semakin mahal, kemudian pasokannya tidak kurang dan kita akan menjadi importir 100%. Ya, kita pernah berjaya ya tahun 60-an, kita oil boom. Sudah lahir belum itu? Oil boom. Belum ya. Saya juga belum. Nah, itu oil boom, kita jaya dengan minyak kita. Nah, kita kan jor-joran kan, mengeksplorasi, menjual, mengekspor. Akhirnya apa? Kita sekarang dengan era itu sekarang bukan oil boom lagi, tapi kita net importer. Kita menjadi negara pengimpor minyak karena kita sudah habis. Nah, ini kalau tidak ada pembatasan, pengendalian itu, kita akan semakin berat. Makanya saya juga kritik keras ketika pemerintah juga jor-joran dalam ekspor batu bara. Ya, kita ini hanya 2% cadangan batu bara dunia, ya 2%, sedikit sebenarnya, kalah dibanding China. Kalah dibanding India, jauh. Tetapi kita menjadi eksportir terbesar di dunia, ya. Dan dari catatan yang ada nanti 40 tahun lagi kita akan kehabisan batu bara. Waduh. Nah, kalau kita habis, kita impor lagi, seperti kasus minyak, ya. Yang dulu kita happy dengan minyak di tahun 60-an, akhirnya habis, kita menjadi impor, ya, ngemis ke Amerika, ngemis ke Cina dan lain sebagainya. Nah, dengan era iklim global ini kan justru kebijakan-kebijakan kayak China, Amerika itu menurut saya bagus itu. Cina, Amerika itu tetap impor minyak, sedangkan dia itu cadangan minyaknya tidak dipakai. Jadi kalau Amerika itu menimbun minyak, timbun minyak dia. Terus dia beli lagi. Yang ini buat nanti. Ya, timbun minyak jadi dari impor tadi plus cadangan minyak di perut buminya tidak dieksplorasi. Ya, kenapa? Karena dia memikirkan betul untuk jangka panjang nanti ketika krisis energi yang ada, dia masih punya stok. Kita nanti gigit jari, ya. Untung kalau masih punya jari, gitu. Kalau nggak ada, gigit jari, gitu. Karena tadi stoknya habis, kita harus impor dengan harga pasar yang sangat mahal. Jadi masyarakat juga harus kita edukasi terkait dengan kondisi makro energi kita yang kita sebenarnya sangat rentan, apalagi dengan adanya fenomena ketidakpastian global. Ya. Betul. Apalagi kebijakan Trump yang ABCD itu kan sangat mengganggu ini kan. Nah, itu kita harus pintar-pintar untuk mengatur pasokan energi kita untuk kebutuhan nasional kita. Jadi sebenarnya energi yang ada itu harus prioritas untuk kebutuhan nasional kita. Nasional dulu ya. Jangan mikirin ekspor dan segala macam. Udahlah, itu lupakan. Gitu. Sebetulnya kondisi stok kita berapa hari stok BBM kita? Ada yang bilang kan 10 hari, ada yang bilang 20 hari itu. Kalau stok nasional kita lebih sekitar 19 hari.
Itu aman ya kalau ada dalam keadaan perang gitu, Bang? Mikirnya udah perang aja dia. Secara standar dunia itu aman. Tetapi kita juga tidak aman-aman banget karena negara lain ya ada sampai sebulan. 1 bulan cadangan ya? Ya, ada yang 2 bulan, tergantung kemampuan finansial. Ya karena apa? Karena yang stok BBM di kita untuk cadangan 19 hari itu menggunakan uang Pertamina, uangnya korporasi. Harusnya kalau stok itu untuk barrier tadi, untuk stok tadi itu harusnya pakai uang APBN. Karena itu menyangkut energi. Ketahanan energi itu harus negara, tapi karena negara juga nggak punya uang, akhirnya Pertamina yang membeli stok itu yang harusnya itu bisa dipakai untuk investasi. Tapi kan karena ya sudahlah, siapa yang punya uang akhirnya 19 hari itu sebenarnya ya aman tapi tidak aman banget. Ya. Aman tapi tidak aman. Ya, tapi karena negara lain ada yang sampai 3 sebulan, bahkan 2 bulan gitu, tergantung kemampuan finansial devisa. Mereka Amerika selain dia menimbun terus, dia juga minyaknya tidak dieksplorasi, juga Cina batu baranya juga dia pakai impor dari Indonesia, dan Jepang itu pakai impor kita. Dan ini ya tragis kita juga ya, batu bara yang kita ekspor itu kualitasnya jauh lebih baik, kadar kalorinya jauh lebih baik. Yang kita pakai untuk PLN itu kadar kalorinya rendah. Karena emang gitu biasanya, yang dijual yang bagus. Karena tadi mungkin yang dijual lebih mahal, lebih cuan. Ya tapi ini karena batu bara juga swasta kan, yang pemilikan perusahaan-perusahaan swasta, sehingga pemerintah sampai saat ini belum mengatur. Pemerintah hanya membatasi DMO ya, Domestic Market Obligation, yang itu hanya berapa persen yang kemudian itu pun sering naik dan turun. Demo. Kira-kira itu. Siap. Oke. Kalau dari Mas Arianto sendiri nih untuk konsumen nih, katanya Mas Arianto masih penasaran nih, kayaknya harusnya konsumen tetap diberikan pilihan dong. Nah, kalau kondisinya udah seperti ini nih, sepertinya udah tidak mungkin ada pilihan. Apa nih yang bisa YLKI lakukan ya untuk menggugat ya? Wah, itu dia yang kita tunggu-tunggu. Yang bisa Mas Arianto lakukan untuk konsumen-konsumen yang sebenarnya banyak suara di lapangan kan, bagaimana mereka mengeluh, dan apakah sudah ada laporan gitu ke YLKI terkait hal ini? Ya, sebenarnya sih harapan kita ya, suara-suara rakyat, suara konsumen itu bisa didengar oleh pemerintah soal stok yang sudah dibatasi itu. Tapi untuk pengaduan tersendiri sebenarnya kita belum ada mengeluhkan secara kanal pengaduan, tapi mereka itu mengeluhkan dalam sosial media, mulai dari antrian di SPBU, mulai dari stok banyak keluhan keluhan, dan bahkan akhir-akhir ini katanya motor yang pajaknya belum terbayarkan itu masih tidak bisa diberikan akses untuk pengisian di SPBU. Mungkin hal-hal itu juga nanti yang akan muncul ke depannya, kemungkinan itu yang harus dicegah oleh pemerintah sih. Tapi untuk pengaduan secara langsung belum ada, tapi di sebelum-sebelumnya juga pernah ada pengaduan terkait oplosan, tapi dugaan oplosan waktu itu. Mungkin hal itu juga masih belum, tapi mungkin dengan ada penyelidikan proses hukum yang sedang berlanjut di Kejaksaan Agung ya sekarang ini, mungkin nanti bisa terjawab ya, dan masyarakat juga kita nunggu kepastian hukum itu ya. Seperti apa ya kan gitu, Mbak. Oke, nah ini kita sebenarnya sudah sampai di akhir. Mungkin closing statement dulu dari Bang Tulus. Ini sebenarnya apa sih yang paling harus dibenahi dari tata kelola minyak kita sehingga tidak perlu lagi nih ada hal-hal seperti yang akhirnya menciptakan polemik, Pak. Nah, apa masukan dari Bapak? Dan mungkin kalau untuk Mas Arianto nih sebagai perwakilan konsumen, apa yang mau disampaikan untuk pemerintah? Silakan dari Pak Tulus. Dari Mas Arianto dulu. Baik, dari yang muda dulu. Ya, mungkin dari konsumen dulu ya. Iya, konsumen ya. Yang paling bawah dulu bahwa sebenarnya harapan konsumen itu sebenarnya bisa difasilitasi ya, terkait stok BBM ini, baik itu di SPBU swasta maupun di Pertamina. Kenapa? Karena itu sebagai perbandingan pada konsumen untuk memilih yang produk A dan produk B. Dan itu dijamin oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk memilih. Tapi dengan ada kebijakan itu mungkin nanti dengan kebijakan itu ya mau nggak mau undang-undangnya berubah. Ya, itu tetap tidak ada pilihan. Nah, mungkin harapan kita sebagai konsumen agar kebijakan-kebijakan ini bisa diberikan peluang kepada konsumen dan bisa berpihak kepada masyarakat dan konsumen untuk pelayanan ini lebih ke pelayanan publik juga ya, yang disediakan oleh negara dan kualitas. Iya, kewajiban negara itu.
kuota impornya ini kan sudah diberikan. Suara rakyat, silakan Pak Tulus. Ya. Untuk tata kelola energinya ini nih, suara rakyat juga ya. Oh iya dong, kita rakyat ini semua. Rakyat yang sedang. Pada dasarnya yang utama adalah bahwa negara harus menjamin pasokan energi dalam ini BBM dengan pertama pasokannya harus ada, dan kedua harganya harus terjangkau, dan ketiga tadi menjamin soal kualitas. Ya, kualitas. Ini 3 hal ini tidak boleh dinegasikan oleh negara, karena ini tanggung jawab negara untuk menjamin ketersediaan energi sebagai kebutuhan dasar, sebagaimana pangan. Ya. Jadi kita akan gugat betul kalau negara kemudian gagal dalam menjamin pasokan energi. Kita mengawasi. Ya, itu yang secara makro ya, secara market ya tadi. Kita harap kejadian-kejadian ini tidak terulang. Ya, tapi juga di sisi lain tadi saya katakan pihak swasta juga harus bisa mitigasi, manajemen mitigasinya seperti apa sehingga bisa mengatur, mendistribusikan BBM kepada masyarakat, karena bagaimanapun tadi kebijakan policy negara adalah membatasi impor, karena barang impor itu harus dibatasi. Gitu. Sayangnya kita banyak impor, baik BBM, pangan, ya dan lain sebagainya. Pacar impor. Nah itu yang saya kira 2 hal itu yang harus dikendalikan, dan juga masyarakat tetap punya hak pilih untuk menggunakan produk-produk BBM yang ada di pasaran yang secara regulasi sudah terstandarisasi, karena ini produk yang betul-betul high regulated dan ada pengawasan, dan saya kira Pertamina tentu tidak berani main-main untuk menduplikasi ataupun mengoplos dalam arti kemudian dicampur minyak atau apa yang kemudian itu tentu akan sangat besar resikonya dan sangat besar sanksinya, apalagi ini menjamin pasokan sudah ada energi. kejadian kan. Ya, kira-kira itu Mbak. Mantap.